Dari tahun 2000 sampai sekarang, IHSG udah tumbuh lebih dari 900%, atau rata-rata pertumbuhannya 11% per tahun. Kalau kalian investasi 1 juta rupiah tiap bulan dari tahun 2000, per hari ini kalian udah punya duit 1 miliar lebih. Kalian punya duit 1 miliar lebih karena kalian memanfaatkan bunga majemuk. Emang sih, kalau kalian gak investasikan sebagian dari pendapatan kalian itu gak bakal rugi. Cuman, kalian itu akan kehilangan potensi keuntungan yang sangat besar. Boro-boro kalian punya 1 miliar. Kalau kalian nabung rutin dari tahun 2000 sebanyak 1 juta rupiah per bulan, tapi kalian nggak investasikan duitnya, kalian itu hanya punya 265 juta. Halo guys, balik lagi di channel gua di mana gua akan ngebahas segala sesuatu tentang uang. Jadi, channel gua akan ngebahas segala sesuatu tentang investasi dan juga bisnis. Hari ini, gue akan bahas kenapa sih kalian harus mulai investasi hari ini juga. Terutama nih, buat kalian yang masih muda-muda dan gak punya tanggungan. Kalian harus nonton video ini sampai habis ya. Sebelum gue mulai, gue pengen tanya, kalian tahu gak sih apa arti investasi? Berdasarkan KBBI, pengertian investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, produk investasi itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu adalah produk utang, dan satu lagi adalah produk kepemilikan, atau biasa disebut dengan produk ekuitas. Kalau produk utang, imbal hasilnya itu adalah bunga dari uang yang kita pinjamkan terhadap bisnis atau orang lain. Oke, biar nggak bingung, gue kasih contoh. Misalnya nih, gue punya temen yang pengen buka bisnis coffee shop. Coffee shopnya itu kurang modal sekitar 100 juta rupiah untuk bayar uang sewa. Gua punya duit 100 juta dan gua bersedia untuk pinjamin duit gua ke temen gue yang satu ini. Gue bersedia pinjamin duit gue ke temen gue dengan catatan gue dapat bunga sebesar 15% per tahun, dan dalam 3 tahun duit yang gue pinjamin itu udah balik semuanya ke gue. Jadi keuntungan gue sebagai investor adalah 15% selama 3 tahun ke depan. Produk investasi selanjutnya adalah produk ekuitas atau kepemilikan. Keuntungan dari ekuitas itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah dividen atau bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh. Keuntungan selanjutnya adalah capital gain atau peningkatan nilai investasi kepemilikan kita pada saat kita berinvestasi. Nah, biar nggak bingung, gue kasih contoh lagi. Temen gue yang tadi, yang pengen buka coffee shop, ajak gue buat jadi partner bisnis dia. Nah, temen gue itu nawarin ke gue 50% kepemilikan coffee shop dia. Nilai 50% kepemilikan coffee shop itu sebesar 100 juta rupiah. Jadi intinya, gue harus bayar temen gue 100 juta rupiah supaya gue itu punya setengah dari coffee shop tersebut. Jadi, selama coffee shop itu berjalan, setengah dari keuntungannya adalah punya gue. Itu adalah keuntungan pertama, yaitu dividen. Nah, untuk keuntungan dari capital gain, itu caranya agak beda. Nah, misalnya nih, gue ada teman lain yang pengen beli kepemilikan coffee shop gue. Gue mau jual ke teman gue yang lain dengan syarat lo harus beli 50% kepemilikannya sebanyak 150 juta rupiah. Artinya, gue mendapatkan keuntungan 50 juta rupiah setelah menjual saham gue ke teman gue dari capital gain. Ya, jadi kurang lebih itu adalah konsep dasar dari investasi. Tapi kalian perlu ingat, sebagai investor emang kita mengharapkan imbal hasil yang positif. Tapi bisa aja kita itu mendapatkan resiko atau kerugian. Misalnya pas gue pinjemin duit, harga bensin jadi naik. Jadi masyarakat itu jarang yang belanja di coffee shop. Terus kalau gue jadi pemilik coffee shopnya itu rugi terus tiap bulan. Terus pas gue pengen jual sahamnya, nggak ada yang mau beli. Artinya duit gue tertahan. Jadi inget ya, investasi itu bisa untung tapi juga bisa rugi. Sebenarnya ada banyak alasan kenapa kalian harus investasi. Tapi di video ini, gue akan rangkum hal-hal yang paling penting kenapa kalian harus investasi. Alasan pertama untuk investasi adalah untuk mencapai tujuan keuangan kalian. Tujuan keuangan tiap orang itu beda-beda. Ada yang pengen ganti handphone baru, ada yang pengen beli mobil, ada juga yang pengen buat modal nikah.
FYI ya, sebagai orang Asia, biaya nikah itu adalah salah satu biaya yang paling mahal dan nggak masuk akal. Tapi orang tua kalian itu maksa. Bener kan? Karena goal dan deadline-nya itu beda-beda, kalian tinggal tentukan sendiri resiko yang berani kalian ambil. Makin jauh deadline-nya, maka makin tinggi resiko yang bisa kalian ambil. Tapi sebaliknya, kalau makin dekat deadline-nya, harus cari investasi yang lebih aman resikonya. Itu adalah rumus dasar dari investasi. Alasan selanjutnya adalah compound interest atau bunga majemuk. Compound interest atau bunga majemuk biasa juga disebut dengan bunga yang berbunga lagi. Jadi gini, kalau kalian investasi, kan pasti ada modal investasinya. Dari modal investasi itu, kalian mendapatkan imbal hasil. Selanjutnya, modal investasi kalian plus imbal hasil investasi kalian investasikan kembali. Hasilnya, kalian mendapatkan imbal hasil yang lebih besar daripada periode sebelumnya. Makin lama, imbal hasil yang kalian dapatkan akan makin besar. Nah, gua kasih contoh pakai angka. Kalau kalian investasi rutin sebanyak 1 juta rupiah tiap bulan dengan imbal hasil 11% per tahun, selama 22 tahun ke depan, kalian bakal punya duit sebanyak 1,1 miliar rupiah. Tapi, imbal hasil kalian itu sebanyak 850 juta rupiah. Hampir 4 kali lipat dari modal investasi kalian. Kalau kalian lihat chartnya, makin lama kalian berinvestasi, maka makin besar juga keuntungan yang kalian dapat. Makanya, makin muda usia kalian, makin besar potensi compound interest yang bisa kalian manfaatkan. Jadi, kalian harus investasi sekarang juga. Alasan selanjutnya untuk berinvestasi adalah inflasi. Jadi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi itu membuat daya beli kita jadi menurun. Karena dengan uang yang sama, barang atau jasa yang bisa kita peroleh itu makin sedikit tiap tahunnya. Nah, kalau kalian hanya simpen duit kalian di bank, kalian itu nggak punya imbal hasil. Banyak orang nggak sadar kalau ternyata bank itu nggak memberikan bunga kepada customernya. Bahkan kalau kalian nabung di bank, uang kalian itu bisa habis karena biaya adminnya. Makanya kalian harus berinvestasi biar duit kalian itu nggak kemakan sama inflasi. Alasan selanjutnya kenapa kalian harus investasi, karena investasi itu udah gampang banget kalau kalian bandingin sama 10 tahun yang lalu. Sekarang udah banyak aplikasi di handphone kalian yang bisa kalian download untuk memulai investasi. Jadi, kalian nggak perlu repot-repot lagi datang ke kantornya, ngantri hanya buat urusan daftar. Sekarang kalian bisa daftar online pakai handphone. Sekarang modal investasi juga semakin murah. Kalau zaman dulu investasi itu kalian harus punya modal minimal 10 juta rupiah ke atas. Tapi zaman sekarang kalian udah bisa investasi dengan modal 100.000 rupiah. Nah, untuk investasi pada produk utang, gue biasanya pakai akseleran. Jadi, akseleran itu adalah peer-to-peer lending, di mana gue bisa menyalurkan uang gue kepada bisnis-bisnis yang membutuhkan pinjaman. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang akseleran, gue masukin link videonya di deskripsi ya. Kalau produk ekuitas, gue biasanya pakai Stockbit, karena kalian bisa transaksi jual beli saham melalui handphone kalian. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang Stockbit, gue masukin link videonya di kolom deskripsi ya. Saat terbaik untuk investasi itu 10 tahun yang lalu. Saat kedua terbaik untuk investasi itu hari ini juga. Emang sih kalau kalian nggak mulai investasi, kalian itu nggak akan kehilangan uang. Tapi akan ada potensi keuntungan yang tidak bisa kalian raih kalau kalian nggak mulai investasi mulai hari ini juga. Jadi, kalian kapan mau mulai investasi? Kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang investasi, klik video gue di sini ya.